mahasiswa program studi akting Institut Seni Visual. Citra Saputra akan resmi dikontrak CSS setelah lulus. Perusahaan desain busana menjadi duta merek termuda CSS. Bisa dibilang langsung meraih puncak sejak debut. Baik, acara hari ini selesai. Terima kasih semuanya. Wah, nyaman sekali. Kak, aku mohon, lihat aku kan jarang minta tolong. Sekali ini saja ya. Mana ada waktu buat pergi? Aku sudah janji sama temanku. Kalau kamu nggak datang, aku malu dong. Tolonglah, Kalian berdua ngapain? Berantem gitu? kepala sekolah. Nggak pantas. Hati-hati di jalan. Nona Saputra, kamu tega meracuni kakakmu sendiri. Hebat. Kalau dapat untung cuma-cuma, jangan banyak omong. Nona Saputra, aku antar kamu. Lengah. Masa iya dia baik hati ngajak aku makan? Mesum gila. Dasar bajingan. Nanti aku urus kamu. Perempuan sialan, mau lari kemana? Makan apa ini? Obat pelumpuh? Ya ampun. Aduh. Kamu siapa? Kamu siapa? Aku tanya, kamu siapa? Bukan, ini kamarku. Ini punyaku kan? Cepat keluar sana. Aku peringatkan kamu. Kalau nggak keluar, aku lapor polisi. Kamu. Eh, tolong panggilkan pelayan wanita ke sini. Buat bersih-bersih. Cepetan. Tuan Gunawan,
Ada yang bisa saya bantu? Ada gadis mabuk di dalam. Bawa bajunya yang basah untuk dikeringkan. Baik. Ini kamarku. Apa? Aku tadi malam tidak mungkin... Sudah bangun. Minum teh pagi. Biar sadar dari mabuk. Itu... Kemarin benar-benar mabuk berat. Maaf ya, aku pergi dulu. Dah. Berdiri. Pernahkah ada yang bilang padamu, hidup harus punya rasa tanggung jawab? Iya. Maaf soal kejadian kemarin. Tapi kurasa kamu juga tidak rugi, kan? Kalau begitu, bagaimana kalau aku ganti sekali? Dengan begitu kita impaskan? Kamu begitu aktif. Tentu saja aku tidak akan menolak. Kami anak muda sekarang suka main yang baru dan seru. Mau coba? Mainan baru apa? Duduk dulu. Duduk, kita bicara pelan-pelan. Duduk. Tutup matamu. Bukan, aku lihat video beberapa waktu lalu. Videonya sangat menarik. Tapi sepertinya kamu tidak tertarik. Lalu, letakkan tanganmu di belakang punggung. Tangan di belakang punggung. Seperti ini? Ya. Tunggu sebentar. Siap mulai? Hampir selesai. Sempurna. Tapi kurasa kamu tidak rugi, kan? Tidak ada lagi. Ini namanya permainan kucing dan tikus. Dah, takkan bertemu lagi. Oh ya, tunggu, aku lupa satu hal. Selamat tinggal. Bagus. Sangat bagus. Bagus. Sangat bagus. Diikatnya kencang sekali ya. Hei Siri, hubungi Yan Feng. Menelepon Yan Feng. Halo Pak Ling. Segera ke sini. Baik, segera sampai. Maaf. Minta maaf. Lift.
Masuk. Pak Ling, Anda baru saja dirampok? Cepat lepaskan ikatan ini. Ini saya yang beli, saya yang beli. Jangan salahkan saya. Ikut saya. Kejar. Mana orangnya? Gadis itu kemana? Kamu pria pelaku kekerasan rumah tangga itu. Dia yang melakukannya. Lari. Kelinci yang paling licik sekalipun, takkan bisa lolos dari cakar elang. Bukan bang, uangnya sudah saya berikan. Di siang bolong begini? Kalau masih begini, saya teriak panggil polisi? Kalau begitu, kamu harus jelaskan pada saya, uang 100.000 rupiah itu bagaimana ceritanya? Cerita apa? Jangan asal ngomong di sini. Hah, kamu ngapain? Urusan semalam kita sudah selesai. Gila. Kamu pergi ke pusat layanan tamu. Selidiki informasi pribadinya. Saya mau semua datanya. Dia yang mengikatmu? Bisa dibilang begitu. Jangan bicarakan ini pada siapapun. Baik, Pak Ling. Kelinci yang licik. Nyaman kan? Bu, ibu sungguh bahagia. Lihat ayah begitu baik padamu. Aku nanti juga mau menikahi pria seperti ini. Aku pulang. Citra Saputra pulang. Kakak, bukannya sudah janji, hari ini mau bahas soal pernikahan dengan keluarga Wijaya? Kenapa semalaman tak pulang? Reza baru saja telepon bilang, pernikahannya dibatalkan. Kenapa aku tak pulang? Kau tak tahu? Perlu aku pergi ke hotel ambil rekaman kamera pengawas untuk bantu kau mengingat-ingat? Bagaimana caramu bicara dengan adikmu ini? Semalaman tak pulang, masih berani bersikap sok benar. Lihat dirimu sekarang jadi seperti apa? Sudahlah, buat apa marah-marah sama anak? Karena keluarga Wijaya sudah batalkan pertunangan, urusan ini kita bicarakan lagi nanti saja. Kalau dengan keadaan seperti sekarang ini tetap dinikahkan, jika sampai terjadi apa-apa, kita akan semakin sulit menjelaskannya. Memalukan. Sia-sia aku besarkan kau. Bapak anggap aku memalukan? Bisa putuskan hubungan ayah dan anak perempuan denganku? Aku butuh kau ya. Kebetulan Bapak bisa dapat julukan pria yang menelantarkan istri dan anak perempuan.
Halo Reza. Soal kejadian tadi malam, Citra, aku bisa terima sifatmu yang manja, tapi tidur semalaman di hotel dengan pria lain, aku tak bisa terima. bukan, tunggu. Bisa tidak kita ketemuan, aku jelaskan langsung. Hal itu sudah terjadi. Mau jelaskan apa lagi? Di telepon sulit jelaskan. Malam ini jam 8, ketemu di tempat biasa. Baiklah, Citra Saputra, kau tak pantas untuk Reza. Meski tak ada kejadian semalam, dia tetap tak akan menikahimu. Karena aku sudah hamil anaknya. Bukannya kau bilang aku suka sayangi kamu? Apapun yang jadi milikmu, pasti akan kurebut. Kau bilang anaknya ya anaknya? Apa? Aku ada janji dengan Reza hari ini. Aku mau tidur lagi. Keluar dan tutup pintunya. Bu. Citra bilang mau ketemu Reza malam ini. Dia kayaknya curiga soal kehamilanku. Kalau Reza tahu anak ini bukan miliknya, calon suami idaman kaya ini bisa lepas. Dasar tak berguna. Masih belum mulai, udah panik sendiri. Selicik apapun si gadis kecil itu, takkan bisa lepas dari dalam genggaman kita. Kemari. Siapa? Presiden Gunawan, ini Ari. Masuk. Presdir, ini yang Anda minta. Citra Saputra. Putri Bima Saputra. Bima Saputra dari grup kita? Betul. Bima Saputra punya 2 anak perempuan. Satu namanya Citra Saputra, satunya lagi Lila Saputra. Keduanya kuliah akting di Institut Seni. Jangan-jangan dia? Tapi katanya, Citra Saputra reputasinya buruk di kampus. Sering minum-minum di bar dekat kampus. Semalaman tak pulang. Hampir dikeluarkan dari sekolah. Suka minum alkohol. Semalaman tak pulang. Oh ya, Presdir Gunawan. Dewan Direksi baru saja mengeluarkan aturan baru. Menyatakan ketua dewan baru harus sudah menikah. Kakek memaksa aku menikah. Benar-benar menggunakan segala cara. Presdir, bagaimana kalau saya aturkan kencan buta untuk Anda? Tidak usah. Kamu bersiaplah. Besok ikut aku ke keluarga Saputra untuk melamar. Keluarga Saputra? Citra Saputra. Ya, Ini... Dengan riwayatnya yang begini, kakek pasti tidak setuju. data kan ditulis orang. Di luar juga banyak yang menjelek-jelekan aku, bukan? Ini beda. Aku ingatkan kamu, kalau aku menikah, posisi presiden direktur ini akan kosong. Mengerti, Presiden Gunawan? Oh ya, awasi dia untukku. Tidak masalah. Saya berangkat sekarang. Pelayan, 1 jus. Kamu kenapa datang? Tentu Reza yang mengajakku ke sini. Citra Saputra. Tak kusangka kau tak tahu malu. Sampai sekarang masih belum menyerah. Aku tak tahu malu.
Dibandingkan Anda, aku masih kalah jauh. Setidaknya aku tak selingkuh dengan kakak ipar sendiri. Kakak, maaf aku tahu ini salahku. Tapi aku benar-benar cinta Reza. Aku dan dia sudah punya anak. Kumohon lepaskan dia. Bersamanya hanya menyakitinya. Aku menyakitinya. Aku cuma semalaman tak pulang. Mau kuingatkan apa yang sebenarnya terjadi? Citra Saputra, akhirnya kau mengaku juga. Kau tetap tak percaya padaku. Lalu apa artinya aku mengaku atau tidak? Kau kan calon ayah. Urusi orang lain saja. Aku Aku cari kau hari ini untuk beritahu, aku sudah punya pacar baru. Heza, kalau kau tak mau anak ini, bisa kugugurkan. jangan... Citra. Kalau begitu, maka kita putus saja untuk selamanya. Tapi kurasa pacar barumu itu sepertinya tak akan bisa toleransi seperti ini. Urusanku. Tak pantas kau tentukan. Urusanku. Tak pantas kau tentukan. Ramai sekali. Kenapa tak kabari aku? Kenapa kau di sini? Rindu, jadi datang menjengukmu. Sekalian, temui seniorku. Citra Presdir Gunawan pacar barumu? Tak percaya? Kalau tak ada urusan lagi, ayo kita pulang dulu. Malam yang indah begini, tak mau kusia-siakan sedetik pun. Barusan terima kasih banyak ya, tapi hari sudah larut, aku mau pulang tidur. Kau juga istirahatlah. Pulang ke rumahmu, atau ke rumahku, atau ke hotel. Bukan bang yang itu. Waktu itu ada sebabnya. Aku sumpah takkan terulang lagi. Dan kujamin kau takkan lihat aku lagi. Masa tidak boleh lihat? Sudah kuberitahu jelas. Kamu harus tanggung jawab. Bukannya sudah kubayar? Harganya murah. 100.000. Bisa temanimu 100 hari. Ayo pulang. Lepas, tolong. Lepasin. Mau apa? Lepasin. Mau lapor polisi lagi? Kasih HP-mu. Mandi dulu, kutunggu. Tak bawa perlengkapan mandi? Sudah disiapkan. Pakai saja. Aku lagi haid. Cuma suruh mandi. Mikir macam-macam. Ngidam tubuhku. Omong kosong. Tubuhmu bagus apa? Waktu itu bilangnya beda. Aku, waktu itu, mabuk berat tak ingat apa-apa. Biar ku ingatkan. Waktu itu kau bilang, suruh aku lamar ke keluarga Su. Lalu bilang apa? Dalam 3 hari daftar nikah. Mustahil, tak mungkin ku bilang. Tak peduli kau bilang atau tidak. Tapi besok pagi ku ajak lamar ke keluarga Su. Kamu mandi? Aku nggak mau. Kalau gitu aku aja. Ngapain? Mandi kok narik-narik aku? Gila kayak orang sinting. Lepasin. Kamu gila ya?
Ngapain sih? Mesum ya? Hah? Sinting. Jangan coba kabur, kamu nggak bakal lolos. Lihat tuh, dia semalaman enggak pulang. Kalau Lila, kakinya udah kupatahin. Sayangnya, Citra bukan anak kandungku. Dasar. Hari ini ku bikin patah kakinya. Pulang. Ya udah pulang aja. Dasar kamu. Presdir Gunawan, Anda datang? Kehormatan besar. Ini Presdir Eksekutif Grup Gunawan. Cepat buatkan teh. Baik-baik. Tidak usah, Silakan duduk. sebentar saja kami. Ternyata manajer Saputra, kebetulan. Aku baru diskusi dengan Citra. Khawatir orang tua tidak setuju. Kalau Anda, gampang. Apa tadi Presdir? Pernikahan. Aku dan Citra mau menikah. Jadi datang ketemu orang tua, Kamu kenal ayahku? enggak terlalu akrab. Dia di grup, cuma lebih rendah, 3 level dariku. Anda ini siapa sih? Presdir Gunawan, mungkin Anda kurang paham. Citra sifatnya bandel. Di sekolah, reputasinya buruk banget. Kalau dijadikan Nyonya Gunawan, mungkin kurang cocok. Aku rasa Lila lebih cocok daripada Citra. Ini siapa? Oh, istriku, Maya Lestari. Oh, jadi Bibi Lestari. Saya lama mendengar nama Anda. Dulu di kantor sempat dengar orang bahas. Ya? Bahas apa? Sepertinya, manajer Saputra punya selingkuhan yang sangat hebat. Kurang dari setengah tahun, istri sahnya bisa diusir. Jangan-jangan itu Anda? Presdir Gunawan, itu sudah lama sekali. Waktu itu dengan mantan istriku, sifat dan perasaan tidak cocok. Kami berpisah dengan baik. Maaf ya, Bibi Lestari. Aku ini orangnya belak-belakan. Tidak seperti manajer Saputra, orang lama yang licin. Maaf kalau tersinggung. Kalau boleh, siapkan kartu keluarganya. Aku temani Citra ke kamar ambil barang dulu. Baik-baik, Presdir Gunawan silakan. Gimana, puas? Lumayan. Tahu aku tak akur sama mereka. Cuma tak akur? Aib-aibmu di kampus itu, bukankah itu juga jebakan mereka? Kau menyelidikiku? Tentu saja aku selidiki. Aku bukan orang sembarangan. Bapak Ling adalah cucu kesayangan ketua grup. Kami mana berani menyinggungnya. Tapi jangan bicara seperti itu. Aku masih butuh muka. Ia masih muda, semangatnya tinggi. Dan anak kesayanganmu itu, diam-diam menikah dengan orang lain. Muka kamu habis dibuatnya. Besok pagi, aku dan Xiaoxue urus surat nikah. Pernikahan diatur nanti. Soal mahar, sebut saja jumlahnya.
Ayo, Bapak Ling, saya antar. Bapak Ling, tunggu, saya ada yang mau dibicarakan. ada apa? Bapak Ling, orang besar seperti Anda, kakak saya ini memang nakal dan manja. Saya rasa dia tidak cocok dengan Anda. Perkawinanku, apa urusanmu berkomentar? Bukan Bapak Ling, saya hanya khawatir kakak saya tidak cocok dengan Anda nanti. Cocok atau tidak, bukan urusanmu. Citra, kau sengaja menggoda Bapak Ling. Kalau sampai merugikan keluarga, kau sanggup tanggung? Adik, aku tidak menggoda dia. Kamu yang masukkan aku ke kamarnya. Bisa nikah dengan keluarga kaya berkat kamu? Ayo kita pergi. Pak Gunawan. Citra, aku takkan membiarkanmu hidup tenang. Ceritakan, rasanya akan menikah dengan keluarga kaya? Bukan begitu. Itu cuma buat dia kesal. Aku belum bilang mau nikah sama kamu. Bukan, urusan kita perlu dipikirkan matang dulu. Pertama, kenapa kamu mau menikahi aku? Bukannya kamu bilang, kita saling cocok? Aku pergi dulu. Tunggu. Kasih HP-mu. Ini nomorku, telepon aku kalau perlu. Oh, Besok. Pagi aku jemput ke catatan sipil. Sekarang katakan apapun yang mau kamu sampaikan. kalau gitu kita buat perjanjian dulu. Perjanjian apa? Coba dengar. Pertama, soal harta. Aku baru magang, belum punya uang. Tapi aku akan kerja keras cari kerja. Kalau kamu tidak yakin, bisa buat akta pisah harta pranikah. Kedua, kalau kamu suka orang lain, beritahu aku kita bisa cerai. Tapi jangan sampai selingkuh. Ketiga, setelah lulus aku mau berkarir di hiburan. Jadi 3 tahun ke depan belum mau punya anak. Pertama, setelah menikah, semua milikku adalah milikmu. Di kamusku tak ada kata cerai, hanya ditinggal mati pasangan. Kedua, setelah menikah denganmu, aku tak mungkin suka wanita lain. Jadi poin ini tak berlaku. Ketiga, soal punya anak ini, aku tak bisa kendalikan. Ketiga, soal punya anak ini, aku tak bisa kendalikan. Ada lagi? Sementara cuma itu yang terpikir. Kedua, pasti haus ya? Minum dulu. Mau lagi? Besok pagi jam 9, aku jemput kamu. Oh, Pergi kuliah dulu. kalau gitu aku pergi. Telepon kakek. Beritahu dia. Bisa adakan pernikahan. Baik, Pak. Bawa KTP dan kakak. Sudah sarapan?
Ya, aku masih harus balik kuliah. Oh iya, kenapa kamu mau menikahiku? Benar-benar mau tahu? Oh, saling kenal, baru bisa hidup nyaman. Kakek terus desak aku menikah. Aku perlu dapat hak waris keluarga. Lalu, kenapa aku? Karena aku tak mau buang waktu. Oh iya, bisa tak kita tunda pesta? Nikah diam-diam dulu? Kenapa? Soalnya setelah lulus aku mau ke dunia hiburan. Aku tak mau orang tahu aku naik karena kamu. Cepat, waktunya mepet. Wah, ganteng banget. Lihat apa? Cepat jalan. Kamu masuk dulu, aku segera nyusul. Oh, Ari, Ya, tolong belikan sarapan. siap. Oh iya. Telepon juga Pak Tua. Bilang pernikahan sementara ditunda. Ini aku. Cepat. Baik. baru kenal 2 hari langsung menikah? Entah pernikahan kita bisa bertahan berapa lama. Meski tak ada dasar hubungan, kau akan lebih bahagia daripada wanita lain. Selanjutnya, Giliran kita. Ayo. Presiden Gunawan. Kamu masih ada kelas. Sepertinya tak sempat ke restoran. Makan seadanya saja. Wah, bakpao kukus isi daging. Wanginya. Mau coba satu? Aku tak lapar. Cobalah satu. Anggap saja merayakan pernikahan kita. Nona Saputra. Presiden Gunawan tak suka bakpao. Citra. Sini, duduklah sebentar. cepat-cepat duduk. Citra. Kemarin Presdir Gunawan datang melamar. Kapan rencananya kalian menikah? Kami hari ini sudah daftar nikah resmi. Citra, begini keadaannya. Perusahaan yang ayah investasi di luar, akhir-akhir ini ada sedikit masalah. Bukannya Presdir Gunawan bilang melamar, uang hantaran nikah bisa kami minta sesuka hati, kan? Kalau begitu minta dia kirimkan dulu uangnya. Biar perusahaan bisa beroperasi dulu. Kenapa? Kamu juga bagian dari keluarga. Kalau keluarga ada masalah, kamu wajib bantu. Kalau keluarga benar-benar bermasalah, aku pasti bantu. Tapi katanya pabrik yang baru diinvestasi, untung besar kan?
Ini... Meski begitu, kalau kamu menikah, keluarga Gunawan kan bisa kasih uang hantaran nikah. Itu wajar saja. Tentu saja harus ada uang hantaran nikah. Tapi yang menikahkan aku, uang hantaran nikah itu hakku, bukan urusan kalian. Anakmu ini sih tak tahu balas budi. Dulu ku bilang usir dia, kau tak mau. Lihatlah sekarang. Pendapatan grup Gunawan kuartal pertama 35% lebih tinggi dari kuartal keempat tahun lalu. Kuartal kedua, kami rencanakan ekspansi ke pasar luar negeri. Jadi, target sementara untuk pangsa luar negeri lebih dari 50% dari pendapatan saat ini. Maaf, aku ada urusan. Rapat lanjutkan sendiri. Presiden Gunawan. Rapat ini membahas ekspansi bisnis perusahaan kita. Sudah kubilang, aku ada urusan. Presiden Gunawan. Urusan sebesar apa? Bisa lebih penting dari perusahaan? Urusannya dia lebih penting dari perusahaan. Ayo pergi. Kemana? Ini bukan rumahmu. Mulai hari ini kamu tinggal di rumahmu sendiri. Ayo, ayo. Aku barusan pergi ke dapur belakang restoran khusus buatkanmu mie. Coba cicip. Wah, baik sekali. Gimana? Enak. Cuma agak asin. Asin ya? Biar aku coba. Aku cuma bawa sepasang sumpit. Pinjam ya. Iya, agak asin. Mending kita makan di luar saja. Ini pertama kalinya aku masak. Tapi nggak apa-apa, aku akan belajar. Santai saja, nanti masaknya aku. Aku nikahi istri, bukan asisten rumah tangga. Ayo pergi. Jangan pakai daun bawang. Tidak. Oke. Ini makan bebek panggangnya. Ini kacang goreng. Kalau ada telepon, silakan diangkat dulu. Halo? Reno Gunawan. Cucu durhaka, kapan terakhir pulang? Lagi makan di luar, kek? Sudah nikah kok nggak dibawa pulang? Kamu di mana? Cepat bawa istri cucuku ke sini. Aku buatkan di pangsit. Kami nggak mau makan bubur aci kamu. Jangan banyak bacot, dengar ku beri waktu 10 bulan. Aku harus lihat cicitku. Jangan kira tinggal di hotel terus. Aku jadi nggak bisa apa-apa. Dengar nggak? Kek, jangan buru-buru. Beberapa hari lagi kami pulang. Kakak, selamat ya calon nyonya muda. Jangan samakan aku dengan kamu. Kakak, aku tahu niatmu. Mengandalkan trik untuk cari kebahagiaan. Wajar wanita punya cara menggoda pria. Jujur ya, Kak. Caramu itu sampai tulang dilempar. Anjing pun ogah mendekat.
Aku tahu kau tak suka padaku. Minum dulu gelas ini. Aku tak akan cari kau lagi. Aduh! Sakit! Bukan Lila, jangan cari gara-gara. Sakit. Kau yang tuang anggur, aku tak sentuh. Kakak sakit. Laila! Sudah baik kan? Kau pikir jebak adikmu? Berguna? Tidak tahu dia hamil? Kau masih bujuk dia minum? Apa? Habis minum kau cari Reno minta uang? Jebakan? Dia anakmu, aku bukan. Setiap dia jebak aku, pernah kau hiraukan perasaanku. Kau anak durhaka. Dia demi keluarga. Kau? Pergi! Kalau ayah tak percaya, anggap tak punya anak. Hentikan. Presiden Gunawan. Ini salah paham. Berani kau pukul istriku? Citra. Ayah yang salah, emosi tak terkendali. Ayah seharusnya tanya dulu jelas-jelas. Dulu kecil, aku juga suka nangis. Kakek pernah bilang, menangis tak selesaikan masalah. Tapi setidaknya bisa luapkan emosi. Jangan nangis. Sudah jelek begini, nangis terus, nanti aku tinggalkan. Kamu nggak punya rasa kasihan. Aku janji padamu. Kedepannya, apapun yang terjadi, aku akan selalu di sisimu tanpa syarat. Bantu dan lindungi kamu. Mi, mengapa? Karena aku suamimu. Selama aku ada, tak ada yang berani ganggu kamu. Hei, ngapain? Gila ya, pakai baju kayak gini? Ini rumahku. Mau pakai apa ya, terserah. Ini biar kamu puas memanjakan mata. Aku nggak mau lihat. Beneran nggak mau lihat? Kalau gitu jangan buka mata. Ku tutup. Aduh, kamu ngapain sih? Aku ngerjain tugas, kamu ganti baju dulu. Tugas apa? Coba lihat. Sorot dekat, bebaskan naluri alami. Rekam gambar dekat adegan intim dengan lawan jenis. Penilaian kontrol ekspresi dan penghayatan. Keterangan dalam tanda kurung, perhatikan batas wajar. Tugas ini nggak bisa selesai sendirian, kan? Siapa suruh lihat tugasku? Kembalikan. Suami bantu istri selesaikan tugas wajar saja. Tunggu sebentar, aku harus bantu selesaikan tugas ini. Tunggu. Ini cuma acting, jangan nakal. Alur ceritanya begini. Aku tahu kau benci pernikahan. Kamu bersamaku, cuma nikah formalitas. Ceritanya jelek, ganti. Kamu sutradara atau aku? Main sendiri saja. Reno Gunawan. Suami macam apa kamu? Kamu panggil aku apa? Aku? Kalau gitu aku cari orang lain.
Berani? Bantuin dong. Dengar, begini ceritanya. Aku tahu kamu sangat benci pernikahan, tapi aku sangat cinta kamu. Suatu hari, kamu kembali padaku sambil menangis. Lalu kita adegan intim, ngerti? Sisanya improvisasi. Kamu ke pintu dulu, aku atur kameranya. Siap-siap emosi. Bagian pintu di skip. Langsung mulai. Citra, aku mau bicara. Aku nggak mau bicara. Aku nggak tahu omongan Lila itu benar atau enggak. Toh kita pernah dekat. Jangan hancurkan diri sendiri. Hargai dirimu. Apa kau Tuli? Urusanku tak perlu kau urus. Mending urus Lila. Sudahlah, Xiaoxu. Lupakan saja. Mau kemana? Aku antar. Tak perlu, yang jemputku sudah datang. Siapa yang jemputmu? Ling Marchen. Kau datang. Lama menunggu? Jar, aku juga baru sampai. Xiaoxue, hubungan kalian apa? Urusanku tak perlu kau urus. Sayang, ayo pergi. Kita mau kemana? Ajakmu beli baju. Beli baju? Mau ajakmu ketemu keluargaku. Tapi aku belum siap. Aku di sini, kau tak perlu siap. Kenapa belikan baju sebanyak ini? Ini pasti mahal. Nona Su, lama tak lihat Pak Ling boros begini. Sejak pulang mengajar sukarela tahun lalu, dia jadi tak terlalu rapi. Dia juga tak izinkan siapapun di sekitar kami, sedikit pun berbuat boros. Mobil yang biasa dia pakai pun, beli yang hemat bensin, tak pernah diganti. Ternyata Nona Su adalah cinta sejati Pak Ling. Oh ya, izin pulang pergimu sudah selesai. Mulai hari ini, kau tinggal denganku. Ada masalah? Bisa ku tolak? Berikan alasannya. Aku masih pelajar, masih muda. Mana ada yang kecil? Oh, haha. Jangan lupa, kamu baru aja menikah. Pernah lihat orang baru nikah langsung pisah rumah? Pasangan pengantin baru pisah rumah. Nanti orang lain ngomongin aku gimana? Sudah nunggu lama ya? Aku nggak nungguin kok. Katanya enggak, muka aja udah merah. Aku nggak kok. Dasar kelinci kecil yang licik. Masih aja nggak mau ngaku. Udah malam. Cepetan tidur. Aku tidur di sofa aja. Aku ini laki-laki. Masa iya biarin cewek tidur di sofa? Maksudmu? Aku tidur di kasur, kamu di sofa? Ya enggak lah.
Ayo masuk tidur di dalam. Itu, aku belum siap. Siap apaan? Ya, urusan suami istri gitu. Maksudku, urusan suami istri itu aku belum siap. Kamu mikir apaan sih? Jangan-jangan kamu lagi ngasih kode? Tidur aja, tenang. Aku nggak bakal maksa.